Ya, Mbak Eriska udah siap ya? Ya, Mbak Eriska sudah siap? Halo Mbak Eriska? Masih di mute apa? Masih connecting audio. Ya, Putri buka ya, Mbak Eriska ya. Nggak dengar. Nggak ada tanda itunya Mbak Eriska. Nggak ada tanda apa sih? Audionya. Halo Eriska. Silang di situ tuh silang connecting audiomu silang Eriska. Coba balas chat Putri Mbak Eriska. Balas chat Putri Mbak. Aduh, terus gimana ya? Oke, Mbak Eriska. Ini saya nulis lagi ya.
Ya, oke. Ini tentang konsep manusia ya. Yang penting yang sesuai dihafalkan Eriska ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada yang pertama adalah kebutuhan fisiologis ya. Terus nanti yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Yang ketiga adalah kebutuhan akan cinta ya. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri ya. Untuk konsep manusia ini, prolognya adalah bahwa manusia ini adalah makhluk hidup yang sempurna ya, dan manusia itu unik, artinya berbeda satu dengan yang lainnya. Terus ini ya tadi ya bahwa manusia itu makhluk yang unik, punya sifat dan karakteristik yang berbeda. Terus manusia sebagai sistem adaptif itu berarti manusia dia akan terus mengalami proses adaptasi ya karena semuanya mengalami proses perubahan ya. Jadi di sini memandang manusia itu sebagai sistem terbuka yang dinamis yang memerlukan berbagai masukan baik dari subsistem maupun suprasistem ya. Terus manusia sebagai makhluk holistik artinya ketika memandang manusia itu utuh ya dari segi biologi, dari segi psikisnya, dari segi sosialnya, spiritualnya, sama budayanya. Oke, terus kebutuhan dasar manusia yang tadi Putri bilang ya ada 5 dan prioritas yang pertama ini ada kebutuhan fisiologis ya, saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh oksigen gitu ya. Terus rasa aman dan nyaman di sini saya butuh rasa aman ya. Terus selanjutnya saya butuh rasa dicintai, ada keluarga, ada teman gitu ya. Terus saya butuh dihargai oleh lingkungan saya dan saya butuh beraktualisasi diri. Ini loh saya, tapi bukan yang sombong gitu ya, enggak. Tapi di sini saya jadi kreatif, saya bisa menyelesaikan masalah. Ini juga bentuk aktualisasi diri saya. Oke, ini lanjut aja ya. Yang penting Mbak Eriska hafal 5 kebutuhan dasar manusia ini karena kemungkinan besar muncul di UKOM. Terus selanjutnya adalah ke materi yang selanjutnya terkait dengan konsep kehilangan. Oke. Ya, konsep kehilangan di sini tahap-tahap kehilangan ya. Semua orang itu pasti mengalami kehilangan, setiap orang ya. Dan ini bersifat universal ya. Bukan yang orang kaya pasti nggak akan kehilangan, enggak. Orang kaya juga akan kehilangan. Semuanya akan mengalami yang namanya kehilangan ya. Jadi kehilangan ini adalah butuh suatu proses ya yang butuh adaptasi. Terus kehilangan ini dapat bersifat aktual maupun dirasakan. Terus ini macam-macam kehilangan lewat saja ya karena yang sering muncul di UKOM adalah terkait dengan respon kita ketika kita mengalami kehilangan ya, tahap-tahap kehilangan. Oke, kita langsung lanjut ke yang sering ini ya muncul di UKOM. Oke, terkenal banget dari Kubler-Ross ya, bahwa tahap-tahap kehilangan ini ya Kubler-Ross. Tahap yang pertama adalah denial. Denial ini adalah menolak ya. Jadi dia nggak percaya bahwa dia adalah mengalami kehilangan. Jadi dia di sini menolak untuk percaya bahwa terjadi kehilangan. Klien mencoba untuk melupakan atau menutupi kenyataan. Ini denial. Terus selanjutnya adalah tahap anger. Anger ini marah ya. Dia marah kepada Tuhan. Dia merasa Tuhannya tidak adil. Terus selanjutnya tahap yang ketiga adalah bargaining. Bargaining itu tawar-menawar ya. Ya Allah, ketika kembalikan Bapakku, aku akan lebih rajin beribadah, misalnya seperti itu. Itu adalah tahap bargaining, tawar-menawar. Terus selanjutnya adalah tahap depresi. Depresi ini adalah sedih terus-menerus.
selanjutnya adalah akhirnya si pasien akan ada di tahap menerima, dan ini tergantung banyak hal ya. Salah satunya adalah tergantung support system, tergantung pengalaman, tergantung ini ya, karakteristik personalnya, tergantung sifat hubungan dengan orang yang meninggalkan kita, tergantung sistem pendukung sosial tadi yang Putri bilang, sistem support systemnya, terus tergantung juga karakteristik kehilangannya. Terus, nah, yang terakhir adalah tergantung pada apa sih keyakinan spiritual yang ngaruh banget ya. Kalau dia punya konsep bahwa semua yang meninggal ini pasti akan kembali, semua orang yang hidup itu pasti akan meninggal, pasti akan kembali ke Allah kayak gitu, ya dia otomatis bisa cepat menerima ya. Tapi kalau konsep keyakinannya kurang ya otomatis dia pasti masih akan menyalahkan Tuhannya. Nah, tugas kita sebagai perawat jelas ya tetap mendampingi pasien di masing-masing tahap tadi ya. Jadi ketika pasien di tahap denial ya tetap kita bersama dengan pasien tanpa kita menjudge bahwa kamu salah loh, itu nggak boleh ya. Jadi dan kita fokus ke kebutuhan dasar pasien ya, terkait dengan makan, minum kayak gitu. Terus di tahap marah pun kita nggak boleh mengambil hati ya terhadap kemarahan pasien ya, jangan sakit hati tadi pasien ngomong kasar ya, itu enggak ya. Terus kita penuhi kebutuhan yang menyebabkan respon marah, terus berikan dorongan pada pasien dan keluarganya untuk mengekspresikan perasaan mereka. Jadi tetap di sampingnya, malah mendorong pasien untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin katakan, apa yang mereka rasakan gitu. Terus selanjutnya adalah di tahap marah ini juga kalau misalnya pasien sudah mau agak slow gitu ya, kita berikan informasi yang diperlukan. Terus selanjutnya di tahap bargaining, yang kita lakukan adalah memberikan informasi, karena untuk membuat keputusan ya perlu banyak info. Terus selanjutnya di tahap depresi ini benar-benar kita harus di samping pasien ya, kita harus memberikan dukungan support sosial maupun empati ya. Terus mendengarkan apa yang pasien katakan, dan mendengarkannya ini dengan mendengar aktif ya, benar-benar kita fokus, kontak mata juga fokus. Terus mengkaji resiko yang membahayakan diri pasien ya, karena berisiko ketika di tahap depresi berisiko pasien untuk mengakhiri hidupnya. Terus di tahap acceptance, di tahap menerima, kita berikan tetap berada di samping pasien ya, dan memberikan dorongan untuk mengungkapkan apa yang pasien rasakan. Terus kita juga tetap bantu pasien untuk mendiskusikan rencana di masa yang selanjutnya. Terus selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri ini terkenal banget ya, ada yang namanya DABDA ya. Oke, konsep diri ini adalah cara saya memandang diri saya ya. Oh, aku cantik, oh aku pintar gitu ya. Ini cara saya memandang diri saya. Ada GIHBI ya, jembatan keledainya. Yang DABDA tadi adalah untuk kehilangan ya. GIHBI gambaran diri, bagaimana saya memandang bentuk tubuh saya, ideal diri, saya tahu cita-cita saya tahu harapan saya, harga diri, saya tahu apakah saya diterima oleh lingkungan atau tidak, peran diri, saya tahu peran saya sebagai apa, identitas diri, saya tahu saya jenis kelaminnya apa, saya anak keberapa, dari berapa bersaudara. Oke, ini penjelasannya, nanti silakan Mbak Eriska baca sendiri ya. Oke, Mbak Eriska, itu saja ya, nanti via telepon untuk responsinya. Ya, oke, terima kasih. Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.